diciptakannya makanan-makanan ultra processed food itu awalnya itu karena tadi untuk menjaga stabilitas persediaan makanan misalnya gitu ya, karena mau ditransport sehingga harus dilakukanlah pengolahan gitu. Halo Sobat Bio, kembali lagi di podcast Biosync, podcastnya Simio Biotrop. Pada episode kali ini kita akan membahas hal yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu sustainable food consumption dan pola makanan yang sehat untuk diri sendiri maupun alam. Dan pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu seorang pakar dalam bidang gizi, nutrisi, dan juga sustainable, dan juga seorang peneliti di Simio Rekfon. Ibu Yudi, terima kasih banyak sudah hadir di episode Sama-sama. kali ini. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Terima kasih Mas Faisal. Terima kasih Ibu sudah datang. Kita akan membahas tentang topik-topik yang nantinya relevan juga dengan pengalaman Ibu. Dan mungkin Ibu juga sudah dikenal nih dengan pakar dalam bidang nutrisi juga, dan juga dengan pengalaman-pengalaman Ibu. Namun mungkin Sobat Bio masih ada yang penasaran mengenai latar belakang dan journey dari pendidikan Ibu sendiri. Mungkin dari S1, kemudian S2, hingga sekarang menjadi peneliti di Simio Rekfon ini. Mungkin boleh nih Bu di sharing-sharing sedikit. Oke, jadi buka-bukaan nih ya Mas Ya, Faisal siap. ya. Baik. Saya itu sebetulnya alumni IPB. Jadi S1 saya di IPB, Teknologi Industri Pertanian. Jadul tapi ya, zaman jadul tahun 94 kalau nggak salah. Kemudian tahun 99 saya menempuh S2. S2 di Magister Ilmu Gizi di UI. Lanjut 2024 saya ambil S3 di UI lagi. Lulus tahun 2008. Bergabung di Redfond dari tahun 99 gitu ya. Begitu selesai master saya join di Redfond dari tahun 99 sampai sekarang. Dan sejak 2023 lalu saya juga adalah staf pengajar di Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi peneliti, dosen, macam-macam gitu intinya ya. Gitu Mas Noval. Berarti kalau dari pengalaman pendidikan tuh sebenarnya di satu fokus itu ya Bu, Ya, mengenai betul. nutrisi dan Betul. juga makanan. Kalau selama perjalanan pendidikan Ibu maupun mungkin penelitian dan selama di Simio Rekfon juga gitu, apa sih sebenarnya yang menjadi masalah dari mungkin pola konsumsi di masyarakat Indonesia sendiri? Ya, pola konsumsi sejak belajar gitu ya, sejak belajar kita bicara tentang banyak masalah gizi. Jadi ada masalah gizi yang disebut gizi makro, gizi mikro. Ada terminologi yang dikenal mungkin berapa tahun yang lalu disebutnya double burden of malnutrition, di mana seseorang itu mengalami beban masalah gizi ganda, ya, gizi lebih, gizi kurang gitu ya, disebutnya double. Yang baru-baru ini diperkenalkan juga ternyata tidak hanya di Indonesia tapi juga di berbagai negara lain atau secara global itu ada terminologi namanya triple burden malnutrition of malnutrition. Jadi selain gizi kurang, gizi lebih, ada lagi defisiensi gizi mikro. Nah itu bisa terjadi pada satu individu gitu ya, bisa juga terjadi dalam satu rumah. Nah ini yang membuat kompleksitas menyelesaikan masalah gizi itu menjadi menjadi tidak mudah gitu, menjadi tidak mudah. Mungkin pada masa pemerintahannya Pak Jokowi itu ya, ada peraturan presiden yang akhirnya menetapkan tentang percepatan penyelesaian stunting gitu ya. Itu di situ menurut saya sebagai seorang ahli gizi adalah momen di mana para ahli gizi itu bergembira karena akhirnya masalah gizi dianggap menjadi masalah salah satu prioritas nasional gitu. Karena penyelesaiannya juga tidak bisa diselesaikan hanya oleh ahli gizi sendiri atau ahli kesehatan, harus lintas sektor. Makanya waktu itu pendorong untuk kolaborasinya itu ada di Bappenas untuk menuntaskan masalah stunting. Dan saya yakin di institusi center kita ya, Simio Center Indonesia, akhirnya sama-sama tuh pada saat kita bicara tentang SDM ya, kemajuan SDM, kita bicara juga taraf kesehatan dan gizi dari SDM-SDM ini, sehingga sama-sama nih Simio Center Indonesia juga mempunyai program edukasi atau program pengabdian masyarakat yang mengarah kepada kolaborasi untuk membantu berkontribusi menyelesaikan masalah-masalah gizi.
gitu mungkin Mas Novel. Baik Ibu, berarti kalau yang dari yang Ibu ceritakan berarti sebenarnya udah lama dan udah ada inisiatif-inisiatif tersebut ya untuk memperbaiki pola konsumsi gitu. Betul. Namun kalau dari yang Ibu lihat sendiri, tadi kan mungkin dari inisiatif pemerintah, tapi kalau dari masyarakatnya sendiri, sebenarnya apakah sudah menerapkan dan apakah kita itu sudah di track yang benar gitu? Oh, oke. Ya, jadi berkaitan dengan pola konsumsi di tingkat masyarakat ya. Tadi Mas Novel bilang, jadi sebetulnya masalah gizi itu urusannya dengan konsumsi. Sayangnya enggak, Mas Novel. Jadi masalah gizi itu penyelesaiannya bukan hanya urusan bagaimana makan yang baik. Tapi betul sekali pada saat Mas Novel bilang, masyarakat kita sekarang pola konsumsi seperti apa sih? Karena memang pola konsumsi itu berkontribusi kepada masalah gizi yang kita hadapi sekarang. Dari pengalaman-pengalaman yang saya pernah tekuni gitu ya, saya teringat di masa lalu itu pada saat kita bicara tentang makanan gitu ya, yang menjadi concern itu masih berputar pada bahwa makanan yang dimakan itu harus aman. Gitu ya, aman tuh artinya tidak ada bahaya kimia, tidak ada bahaya biologis. Ya, kimia tuh contohnya makanan yang bukan makanan tambahan ya, makanan zat aditif yang non makanan gitu ya. Kemudian aman dari bahaya biologis, misalnya ada mikroba atau mikroorganisme yang patogen sehingga membuat diare misalnya atau muntah-muntah. Terus juga aman dari bahaya fisik ya, ada pernah makan ketoprak ada karetnya masuk misalnya gitu ya, atau staples ya itu ya. Itu jadi program-program itu masih diarahkan kepada menghimbau kepada para penyedia jasa makanan atau industri rumahan misalnya gitu, untuk membuat makanannya aman gitu, karena keamanan makanan itu juga akhirnya berkontribusi pada taraf kesehatan gitu. Kemudian berkembang gitu ya, kita kepengen makanan yang tersebar dijual oleh berbagai kalangan itu juga bergizi gitu ya. Apalagi tadi saya bilang mungkin 5 tahun terakhir ini memang cukup digembar-gemborkan gitu ya, atau 10 tahun terakhir deh digembar-gemborkan Germas, Gerakan Masyarakat Sehat. Itu salah satu pilarnya itu adalah bicara tentang gizi seimbang gitu. Jadi kita kepengen makanan yang dikonsumsi dan juga yang dijual oleh berbagai kalangan memenuhi kaidah aman dan bergizi gitu. Berkembang lagi nih ya dengan makin maraknya sosial media, makin maraknya informasi berkaitan dengan betapa tuanya bumi ini gitu ya. Mulai bermunculan lagi konsep yang ketiga bahwa konsumsi makanan kita ini juga ternyata berkontribusi pada pengerusakan alam. Gitu. Akhirnya ada konsep sustainability gitu. Jadi sekarang saya jadinya mengamini gitu ya sebagai peneliti dan juga pelaku ya, kan saya juga konsumen gitu ya, mengamini bahwa kayaknya tiga-tiganya ini penting nih zaman sekarang. Makanan itu harus aman, makanan itu harus bergizi, dan makanan itu kalau bisa juga kontribusi terhadap sustainability-nya juga baik begitu. Nah, kalau bicara soal praktek itu ceritanya menarik lagi tuh gitu ya, karena konsep sampai ke tahap yang ketiga tadi rasanya masih cukup jauh gitu ya dari pemahaman masyarakat kita, karena memang kendalanya banyak sekali untuk bisa membuat masyarakat itu aware gitu ya, bahwa saat misalnya ya saya contohnya mengasup ini nih ya, ini kerupuk nih ceritanya nih ya, kerupuk ini gara-gara saya punya kerupuk ini di rumah gara-gara saya beli makanan online. Kerupuknya disediakan dalam bentuk paket kecil seperti ini, dibungkus. Nah, saya belinya makanan online ini kan datang ke saya dengan wadah gitu ya. Karena nggak mau, istilah kalau orang Sunda bilangnya keplok ya, nggak mau goyang-goyang di jalan, akhirnya semuanya diwadahin dengan plastik, dikemas untuk kerupuknya dikemas dengan yang kecil seperti ini. Nah, praktek seperti ini buat seseorang yang belum terlalu aware dengan sustainability mikirnya nggak apa-apa, aman, bergizi, ada proteinnya kok ini kerupuk udang, ya walaupun sedikit. Ada udang. Ada udangnya sedikit gitu ya. Jadi aman gitu. Nah, tapi memang edukasi itu dibutuhkan untuk disebarkan gitu ya, sehingga dan alternatifnya mungkin ya perlu juga disebarkan supaya masyarakat makin mempunyai pilihan gitu. Nah, pada saat nggak punya pilihan gitu, yang cepetnya gitu beli online gitu ya. Lagi bingung mau makan apa, udah pesan online, kerupuknya datang kayak gitu. Contohnya gitu, Mas Novel. Iya, jadi kan
Setuju banget sih Bu, apalagi untuk anak muda yang kita tuh sukanya praktis dan mungkin sebenarnya orang dewasa perkantoran kayak gitu kan mereka yang mungkin gak punya waktu untuk masak, mereka pengen yang praktis gitu ya. Dan akhirnya muncullah nih terminologi ultra processed food dan itu kebanyakan dari luar juga gitu ya. Sebenarnya apa sih yang menjadi definisi ultra processed food Ibu? Dan kenapa ini concern dalam bidang gizi? Gizi gitu. Ultra processed food. Jadi sebetulnya kan food itu gradasinya ada food yang fresh. Fruit yang fresh ini contohnya ini misalnya pisang gitu ya. Pisang ini kan fresh, dia nggak diapa-apain. Dimakan begini aja gitu ya. Nggak dipanaskan, nggak ditambahin bumbu-bumbu dan lain-lainnya, dia dimakan gitu aja fresh. Kemudian ada lagi yang namanya minimally processed food. Dia mengalami sedikit proses pemasakan atau istilahnya food processing karena supaya lebih bisa dimakan gitu ya. Karena ada beberapa bahan pangan yang memang tidak cocok dimakan dalam keadaan mentah gitu ya. Contohnya beberapa jenis sayur harus dimasak gitu. Itu minimally processed. Nah, minimal proses udah ada kata-kata prosesnya ya. Makin ke sini makin ultra prosesnya, artinya berlebihan. Kita sebut ultra karena dia berlebihan. Nah, biasanya dilakukan karena makanan ini mau disimpan lama, mau dikirim jauh gitu ya, sehingga dia prosesnya butuh di masa bertahannya makanan ini perlu dibantu ya dengan proses-proses supaya dia bisa bertahan lebih lama karena tadi mau ditransport juga dengan kondisi udara yang seperti apa gitu kan ya, jadi dia harus dipertahankan gitu sehingga makanan-makanan seperti itu mau tidak mau ditambahi dengan berbagai jenis zat-zat tambahan. Nah, zat-zat tambahan ini kalau sesekali masuk ke perut kita nggak apa-apa. Nah, tadi Mas Noval nyontohin, ini anak muda sama orang-orang pekerja carinya praktis. Nah, kepraktisan hidup itulah akhirnya yang mendorong kita untuk cenderung memudahkan hidup kita dengan cara besok gua makan sosis yang tinggal lep gitu kan, istilahnya nggak perlu dimasak dan diapa-apain lagi, tinggal buka bungkusnya makan. Besok lagi, aduh meeting nih nggak sempet, ya udahlah pergi ke toko sebelah gitu ya. Ternyata ada lagi tuh barang itu, akhirnya kita mengasup lagi. Nah ini sebetulnya kepraktisan hidup yang menurut saya perlu diberikan kesadaran gitu bahwa diciptakannya makanan-makanan ultra processed food itu awalnya itu karena tadi untuk menjaga stabilitas persediaan makanan misalnya gitu ya, karena mau ditransport sehingga harus dilakukanlah pengolahan gitu. Tapi akhirnya karena practicality tadi hidup zaman now gitu ya, sehingga yang praktis-praktis itu menjadi terlalu digunakan menjadi alasan gitu bahwa ya udah konsumsi gue akan kayak gini aja gitu. Dan seperti contohnya misalkan kita sarapan gitu ya, kita mengasup yang seperti ini gitu. Ada proteinnya memang, karena ini memang bahan dasarnya mengandung sapi gitu ya. Tapi pada saat kita baca gitu ya, kandungannya udah macam-macam gitu. Karena memang ini dirancang supaya dia bertahan di penyimpanan ala kadarnya gitu kan ya. Sementara kalau daging betulan kita masak, daging betulan bukan berarti ini daging bohongan ya. Maksud saya daging yang minimally processed ya, daging yang minimally processed bertahannya nggak akan lama di suhu udara, suhu ruangan istilahnya room temperature. Suhu ruang itu ya, sehingga tadi daya simpannya pun sebentar gitu. Nah, buat sebagian masyarakat dan juga mungkin pelaku industri ini adalah celah gitu ya untuk mengisi kekosongan di masyarakat, kesenjangan. Oh, ada yang butuh nih makanan yang diolah duluan, tapi disimpannya bisa lama gitu, sehinggalah tercipta tuh makanan-makanan ultra proses. Nah tadi kalau dikaitkan ini dengan kesehatan, sesekali kalau saya bilang mah nggak apa-apa, gitu ya. Zat-zat tambahan tadi rata-rata adalah zat-zat tambahan yang sebetulnya istilahnya sudah mendapatkan izin bahwa itu adalah bahan tambahan makanan yang diperbolehkan. Gitu. Cuman pada saat bahan-bahan tambahan makanan tersebut terakumulasi gitu ya, itu yang membahayakan organ-organ tubuh kita gitu. Nah, sayangnya juga makanan-makanan ultra proses ini mulai diperkenalkan saat kita masih sangat kecil ya. SD udah makan makanan ultra proses. Kebayang pengenalan makanan-makanan yang
terasa enak ya, biasanya itu karena ditutup oleh beberapa zat tambahan, contohnya ada gula garam gitu ya. Itu akan mendidik lidah kita, indera pengecap kita untuk toleransi terhadap gula dan garamnya lama-lama naik gitu. Jadi kalau ada biasa makan makanan ultra proses yang cukup mengandung tinggi gula garam misalnya, terus jajan baksonya nambahin sendiri gula garamnya gitu ya, saus dan segalanya, tiba-tiba ditambahin abangnya, kemudian kok kayaknya kurang asin ya, suka tahu ya, ada teman yang ngerasa kayaknya kurang asin ya, mungkin toleransi lidah kita atau indera pengecap kita Udah tinggi. sudah mulai tinggi Iya. terhadap gula dan garam, karena tadi terpapar cukup lama gitu dengan makanan-makanan yang terlalu enak, saya nyebutnya gitu ya, terlalu enak karena penambah rasanya itu cukup tinggi dan tadi terakumulasi gitu. Terus itu lama-lama memang nanti akan mengganggu organ kita. Mungkin Mas Noval tahu tingginya kasus diabetes di Indonesia gitu ya. Diabetes ini juga yang disayangkan menyerang masyarakat-masyarakat produktif, golongan produktif yang masih pada kerja. Ya, zaman saya dulu kecil kalau dengar orang kena DM tuh umur-umur 50 menjelang pensiun. Sekarang umur 30, diabetes tipe 2. Yang karena gaya hidup, karena mengasup makanan dan kurang olahraga ya, yang menyebabkan akhirnya ada masalah dengan insulinnya gitu. Nah, ini yang ngeri dengan diabetes itu adalah dia suka disebut the mother of other disease. Jadi kena DM, nanti kena mata, kena ginjal dan lain-lain. Sumbernya gitu. Nah, itu sih yang sebetulnya kita khawatirkan gitu ya. Nah, kalau dikaitkan lagi tadi, kita bicara sehat dengan makan makanan sedapat mungkin fresh gitu ya. Terus kenapa dong ya dengan makanan-makanan yang tadi saya tunjukkan contohnya gitu. Sebetulnya kalau dengan isu sustainability tadi yang saya sebutin ya di awal, Mas Noval, ya ini kan jadi pakai plastik ya Mas. Kalau kita masak di rumah naruhnya di mana? Di piring ya. Taruh di piring, taruh di meja, ya bisa disimpan di lemari gitu ya untuk beberapa saat. Tapi ya habis itu diharapkan untuk dihabiskan gitu. Tapi kalau kayak gini bisa kita stok, bisa kita taruh gitu ya, bisa tahan lama. Makanya tergantung tujuan gitu. Tergantung tujuan. Kalau bisa sih memang dikurangi gitu. Tadi sempat di-mention oleh Ibu mengenai pola konsumsi masyarakat Indonesia yang terlalu manis atau terlalu asam gitu ya. Asin ya. Iya. Jadi saya sempat dengar cerita juga nih Bu dari podcast juga di YouTube gitu ya. Ada dokter dari Belanda, dia 7 hari di Indonesia itu kaget karena pasiennya itu rata-rata 30 tahun ke bawah. Dia spesialisasi ginjal gitu, dan setelah dia teliti ternyata masyarakat Indonesia ini senang banget yang namanya makanan manis dan asin yang over manis atau over asin gitu ya. Sangat berbeda dengan mereka yang mungkin pola makan hidupnya ketika di Eropa itu kan yang nggak terlalu banyak proses, nggak terlalu banyak bahan-bahan gitu ya. Tapi itu justru lebih sehat gitu ya Bu. Jadi selain emang banyak dampaknya gitu ya untuk lingkungan juga, habis itu untuk kesehatan juga gitu ya. Jadi emang harus mulai lebih aware lagi masalah ultra processed food ini gitu ya. Dan tadi kan Ibu juga sempat mention ya kalau sebenarnya UPF ini ya disebutnya itu nggak cuman ke gizi, ke kesehatan pribadi, tapi juga ke lingkungan. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi dampaknya terhadap lingkungan gitu ya? Selain tadi mungkin dari sampahnya, gitu mungkin apa dampaknya ke depannya kita? Ultra processed food itu kan rata-rata difabrikasi di pabrik-pabrik gitu ya. Mas Noval bisa bayangin, kebetulan saya kan bukan ahli lingkungan ya, saya bisa bayangin tuh dalam rangka memproduksi ultra processed food satu box misalkan gitu ya, apalah biskuit atau sosis atau nugget ya gitu ya. Saya ngebayangin tuh untuk menghidupi pabriknya ya, untuk bisa memproduksi makanan ultra processed food itu, karena ternyata itu diminati misalnya ya oleh suatu kalangan. Saya ngebayanginnya berapa banyak energi itu ya yang di-create untuk bisa pabriknya hidup sehingga menghasilkan produk-produk tersebut. Ini mungkin nanti bisa konsultasi sama ahli lingkungan ya, saya yakin ada hitung-hitungannya itu ya untuk bisa menghasilkan gas emisi, kemudian juga mungkin
saya nggak tahu bahan bakunya yang mungkin didatangkan dari tempat yang jauh misalnya gitu ya, karena mengejar cost yang akhirnya saat produk ini dibuat supaya bisa bersaing harganya dan bisa dibeli oleh berbagai kalangan, saya membayangkannya mungkin praktek-praktek seperti itu berkontribusi gitu kepada kesinambungan alam ya, sustainability lingkungan kita gitu, karena tadi mendatangkan bahan bakunya itu mungkin sudah menggunakan ya istilahnya ada carbon footprint yang perlu dihitung gitu kan, kemudian saat diproduksi di lokalnya itu juga mungkin menjadi satu PR saat makanan itu keluar dari pabrik gitu ya, masuk ke retailer gitu, atau mungkin sebelum ke retailer kemana dulu gitu ya, antar dulu kemana pengirimannya, saya bayangkan juga akan menggunakan energi yang tidak terbarukan gitu, sehingga kontribusinya menurut saya cukup tinggi. Nah makanya tadi saya sampaikan Mas, pada saat kita bicara mulai berpikir saat mau beli makanan UPF gitu ya, selain mikirnya gini, ini nggak terlalu bagus nih buat badan gue gitu ya, juga mulai mikir ini nggak bagus juga buat alam tempat saya numpang hidup nih sekarang gitu. Jadi sinergi saya rasa Mas Noval ya, dua hal itu. Nah ya, tapi saya nggak tahu nih seberapa banyak sebetulnya awareness masyarakat kita berbagai kalangan ya, kalangan menengah, atas, bawah gitu ya, apakah sudah cukup aware terhadap pola konsumsi yang berkelanjutan seperti ini. Mungkin contoh saja dari studi yang saat ini sedang dilakukan ya oleh tim Simiorecon bersama tim dari IMU Malaysia dan tim UPLB Philippines. Kita tuh mensurvei KAP, Knowledge, Attitude, and Practice dari adolescent remaja ya, remaja SMA lah gitu, SMP SMA di 3 negara ini. Menarik sih yang Indonesia tuh pengetahuannya tuh konsep sustainable food consumption itu memang baru 30% awareness-nya gitu. Ditanya tentang itu. Tapi kalau kita nanyanya gini, tahu nggak konsep reuse, reduce, satu lagi apa ya? Recycle. Mereka tahu kalau anak SMA ditanya itu gitu ya. Tapi sustainable food consumption adalah konsep yang masih asing gitu di Indonesia. Di Filipina dan di Malaysia lebih baik konsep tentang sustainable food consumption. Tapi tadi ya kalau di Indonesia karena sekolah-sekolah kita kan banyak sekolah adiwiyata lingkungan ya. Jadi mereka kenal dengan konsep 3R gitu. Jadi kalau ditanya 3R ngerti gitu. Padahal sustainable food consumption itu juga salah satu konsepnya adalah tentang food waste. Gitu. Bagaimana kita mencegah food waste gitu ya. Terus kalaupun ternyata food waste itu nggak bisa dicegah, harus ada, mesti diapain gitu. Itu sebetulnya konsep dari sustainable food consumption juga. Cuman tadi di Indonesia memang konsep ini untuk pelajar tuh memang belum baik. Nah saya nggak tahu Mas Novel kan pelajar tingkat atas ya, yaitu di universitas gitu ya. Bagus juga tuh kali ya untuk kita tahu apakah anak-anak muda kita aware juga gitu loh terhadap sustainable food consumption ini. Sebenarnya kita tuh aware Bu, kalau ngelihat inisiatif-inisiatif komunitas-komunitas yang berbasis lingkungan itu banyak sebenarnya di lingkungan universitas gitu ya. Dan juga banyak di sosmed itu yang mulai ada campaign-campaign lingkungan gitu ya. Cuma mungkin untuk menerapkannya gitu. Nah itu yang susah sebenarnya. Jadi sepertinya masih baru di tahap awareness saja nih gitu untuk mahasiswa zaman sekarang gitu. Kalau ngomongin masalah lingkungan ini kan sebenarnya berkaitan erat juga dengan pangan lokal. Jadi kalau tadi yang Ibu sempat bilang juga kalau didatangkan dari luar negeri itu beribu miles gitu kan, itu udah pasti lebih banyak mengotori lingkungan lah istilahnya. Nah tapi selain itu sebenarnya apa yang menjadi alasan untuk kita tuh lebih memilih pangan lokal daripada pangan yang diproses di luar? Ya, pangan lokal itu jadi pangan yang eksotik gitu ya, misalkan pangan yang indigenous gitu istilahnya. Nggak mesti yang kayak gitu ya. Jadi pangan lokal itu prinsipnya dia tumbuh dan berkembang di area itu gitu ya, sehingga pada saat kita mau mengkonsumsi dia nggak perlu diangkut-angkut terlalu jauh gitu ya. Jadi misalnya kayak contohnya sayuran di Jakarta ternyata datangnya dari Sukabumi gitu kan, lumayan jauh ya gitu. Nah buat orang Sukabumi surga berarti kan, dia nggak usah kemana-mana nyari sayur, orang banyak penghasil sayuran gitu ya. Nah tadi ditanyakan
kenapa gitu ya, kenapa kita harus memilih. Satu ya sebetulnya tadi kita berkontribusi terhadap pemanfaatan sumber daya alam lokal tanpa harus berkontribusi tadi nyumbang kita ikutan mengotori bumi gitu ya dengan transportasi makanan gitu. Kedua, pasti lebih fresh gitu ya karena dia ditransportasikan, kalaupun perlu ditransportasikan ya paling nggak jauh sehingga nggak perlu tuh didandanin. Pernah lihat pasti ya di Instagram tuh ada yang ternyata orang bawa melon jarak jauh disemprot dulu dengan sesuatu supaya dia bisa bertahan cukup lama di jalan yang mungkin berpuluh-puluh jam gitu. Jadi karena dia ditransportasikan dengan lebih dekat pasti lebih fresh. Jadi istilahnya dapat dari petaninya, diangkut pakai kot, taruh di pasar sana, kita beli gitu ya. Jadi sangat minimal dari manipulasi gitu ya, manipulasi treatment supaya dia bertahan di jalan, lebih fresh. Kalau kita bicara lebih fresh, artinya apa? Ya kita memapar diri kita, mengasup makanan yang memang kandungannya sesuai dengan yang dijanjikan Tuhan gitu ya. Karena memang ya kan tanaman-tanaman memang ciptaan Tuhan kan. Jadi artinya kandungannya memang sudah dijanjikan seperti itu yang akan kita konsumsi tanpa ada tambahan-tambahan yang akhirnya mengganggu lewatnya zat-zat gizi yang penting itu begitu. Itu mungkinnya dan yang mungkin lebih nggak tahu nih cocok apa nggak saya sampaikan di sini, tapi mungkin kalau teman-teman sudah mulai aware perlunya kita mendukung petani misalnya gitu ya, mendukung petani yang mengupayakan dengan susah payah buah-buahan itu sampai ke meja kita harus beli punya mereka gitu loh. Harus beli, bantu beli. Caranya gimana? Pergi ke pasar gitu ya, belinya pergi ke pasar. Kalau memungkinkan pergi ke pasar karena rumah dekat dengan pasar, pergi ke pasar gitu ya, nggak usah pergi ke supermarket misalkan gitu, karena supermarket mungkin cara mereka mendapatkan makanan yang dijual juga mungkin sudah melalui jenis-jenis petani yang berbeda ya. Kita kan kepengennya petani-petani yang emang butuh dukungan kita adalah petani-petani yang memang nggak tahu mau jualannya kemana gitu kan, selain ke pasar gitu. Jadi mungkin itu sih Mas yang bisa saya sampaikan kenapa sih kita mesti mendukung gitu ya makanan yang fresh atau lokal itu tadi gitu Mas. Dan sebenarnya bisa lebih fresh juga ya kalau dari pasar dibanding Alfamart, dibanding store-store yang gede gitu ya. Jadi mungkin harus mulai beralih dari yang store gitu ke pasar gitu Ke ya. pasar. Kalau ngomongin masalah makanan ini Bu, sebenarnya di Indonesia tuh kan banyak ya kayak makanan kayak tempe itu kan sebenarnya murah dan proteinnya juga tinggi gitu ya. Tapi kenapa kita tuh mengasumsikan makanan yang sehat itu makanan yang mahal gitu ya. Dan sebenarnya pilihan kita tuh banyak ya Bu untuk makanan yang sehat dan murah juga gitu ya. Ya, saya rasa itu peran marketing atau promosi ya, yang akhirnya melabel makanan yang bergizi itu makanan yang mahal. Gitu. Menurut saya sekarang ini eranya kita turn the table out gitu ya, jadi diputer gitu. Menggunakan sosial media yang sekarang sedang gencar, digital information yang sekarang juga banyak digunakan oleh berbagai kalangan untuk sebetulnya mempromosikan pilihan-pilihan makanan sehat yang murah gitu ya, yang murah. Kalau kita bicara murah artinya affordable untuk banyak kalangan, perlu dipromosikan dengan lebih baik gitu. Nah, saya jadi teringat urusan tempe gitu ya. Tempe, tahu, mungkin yang doyan tempe tahu adalah orang-orang seumuran saya. Begitu saya bicara dengan anak-anak muda gitu ya, yang mungkin masih pelajar-pelajar, pada saat tidak terlalu diperkenalkan makanan-makanan ini di rumah, memang makanan ini menjadi makanan asing. Gitu ya. Itu juga peran sosial media, peran edukasi di rumah, pentingnya memperkenalkan berbagai sumber makanan supaya anak-anak kita juga terpapar bahwa yang namanya sumber gizi yang baik, protein hewani itu baik, tapi juga ada protein nabati yang baik, dan itu produk lokal Indonesia, contohnya tempe tadi. Itu mungkin perlu ya ditambahkan gitu, karena sebetulnya di luar negeri itu banyak orang bikin tempe juga loh Mas. Saya pernah ke Amerika, kebetulan tinggalnya nggak jauh dari sebuah supermarket, ada tempe dibuat. Cuman begitu ngeliat warna tempenya kuning, jamur yang dipakai mungkin berbeda. Jadi nggak asik gitu makannya, karena nggak mirip gitu dengan yang punya kita gitu. Jadi
Ya karena saya udah seusia begini mengapresiasi gitu, begitu ketemu tempe yang beneran di Indonesia itu kayaknya tempenya tuh surga gitu kan. Di tempat lain tadi jamur atau ragi yang digunakan berbeda karena alamnya mungkin berbeda ya, sehingga rasanya juga tidak seperti yang kita kita rasakan kalau di sini. Jadi edukasi mungkin kuncinya ya Mas ya, kayak edukasi, promosi gitu, dan menggerakkan keluarga mungkin sebagai wahana untuk apa ya, untuk ya berupaya meningkatkan konsumsi yang sehat, sustainable untuk anggota keluarga bersama begitu. Iya ya. Jadi sebenarnya kalau untuk hidup sehat itu nggak perlu mahal ya? Hidup sehat nggak perlu mahal, Heeh betul heeh. banget gitu. Gimana kita ngelihat, ya mungkin meng-adjust kebiasaan aja, mungkin selama ini kita mau enaknya aja, mungkin masih dikira, "Oh sayur kayak gimana?" Gitu kan, mungkin tempe, nggak terlalu enak atau gimana gitu ya. Jadi sebenarnya, kan apalagi untuk anak muda ini kayak kalau mau sehat, yoga, pilates, habis itu, makan yang diet gitu, 1 kali catering 50.000 itu kan mahal banget gitu. Jadi sebenarnya Betul. nggak perlu semahal itu ya, Bu, ya? Betul betul betul, Mhm. ya. Jadi memang apa, practicality tadi yang saya sampaikan sebetulnya menjadi celah bagi para usahawan ya, untuk melihat, membidik, oh ini marketnya ada. Nah begitu Iya, marketnya ada, dibina gitu ya, followernya dibina, kemudian marketingnya, promosinya di apa ya, dikemas lah gitu ya, untuk apa, sesuai dengan practicality, gaya hidup zaman sekarang, itu menang banget langsung via sosial media, akhirnya banyak yang mengikuti. Padahal tadi kayak Mas bilang, dimulai dengan olahraga yang bisa dikerjakan di rumah gitu ya. Karena esensi olahraga, saya jadi ngomongin olahraga sedikit. Esensi olahraga itu sebetulnya dia akan bermanfaat pada saat dia dilakukan secara rutin dan terukur. Itu bisa banget dikerjain di rumah gitu ya. Kita pergi ke gym, mampunya mungkin seminggu 2 kali. Iya. Di rumah bisa tiap hari, 15 menit aja cukup. No Ya. excuses ya, Bu? No excuse sebetulnya, karena di setiap celah kita melakukan apapun keseharian pasti ada waktu 15 menit minimal untuk kita sayang sama badan kita. Iya, jadi gimana pun caranya pasti ada dan mudah gitu ya. Baik, kalau, dari Ibu sendiri ada nggak solusi, tadi kan kita udah ngomongin masalah, permasalahan pola makanan dan juga mengenai, pangan lokal gitu ya. Ada nggak nih solusi yang Ibu kepikiran, apa yang harus dilakukan nih ke depannya gitu? Iya. Eee, kalau udah bicara solusi, pakai mikir dulu nih Mas Noval ya. Oke, Karena memang, masalahnya cukup kompleks iya, gitu ya. Tadi kita membayangkan, daya beli misalnya gitu ya. Kita kan ngebayanginnya kalau makanan itu lebih fresh, minimally processed harusnya lebih murah dong ya. iya, Ternyata enggak loh Mas, belum tentu gitu ya. Jadi buat kalangan menengah ke bawah, untuk bisa membuat buah-buahan ini ada di rumah itu sebetulnya sebuah pengorbanan. Artinya gini, pada saat dia mampu beli makanan, nasi, lauk, dan sayur itu sudah hebat gitu ya. Untuk bisa membeli buah, menurut penelitian saya ya, itu sebetulnya prioritas yang berikutnya gitu, karena menurut iya, mereka itu adalah luxury item gitu. Jadi nggak apa-apa lah nggak makan buah gitu kan, udah lumayan ini ada sayur. Nah ini kalau punya punya awareness akan mikir begitu kan, yang penting ada sayur. Setidaknya masih ada pemikiran bahwa berusaha seimbang gitu makanan yang dikonsumsi gitu kan ya. Jadi ada isu daya beli gitu ya. Nah daya beli ini buat saya yang sebetulnya peneliti, pengajar gitu, nggak bisa melakukan intervensi apapun gitu ya, kecuali memberitahu, coba dicari yang memang harganya sesuai dengan biaya belanja harian atau mingguan, atau beli buahnya mingguan, jangan setiap hari gitu. Paling bisa begitu, karena intervensi harga tentunya ada di pemerintah gitu ya. Makanya tadi kan kita udah ngomongin edukasi, karena kita pengen membuat masyarakat kita mampu melakukan pilihan yang terbaik gitu ya. Tapi di sisi lain perlu ada yang melindungi masyarakat dan konsumen ini kan ya, supaya mereka betul-betul mampu melakukan pilihan yang terbaik, sehat untuk diri dan sehat untuk alam tadi. Artinya ada proteksi harga misalnya gitu ya, dari pemerintah untuk makanan-makanan yang lebih fresh, misalnya buah-buahan. Memungkinkan nggak ya buah-buahan ini disubsidi gitu harganya? Saya ngomong begini nanya sama diri sendiri sama nanya sama Mas Noval, sebetulnya mungkin ada kebijakan fiskal ya terkait makanan yang lebih sehat misalnya, dan makanan yang mungkin
boleh dianggap kurang sehat mungkin dibuat jadi lebih mahal, atau saat dia datang ke Indonesia misalkan impor, ya dibikin lebih mahal, artinya hanya golongan tertentu yang bisa mengakses, tapi masyarakat menengah ke bawah yang umumnya memang juga mempunyai masalah kesehatan, nggak usah dia bisa ngakses yang mahal-mahal, misalkan gitu ya. Saya nggak tahu ini apakah memungkinkan atau tidak, tapi tadi konsep harga itu memang akhirnya kita bicara policy yang kebijakan yang menjadi ranahnya pemangku kepentingan yang lebih luas gitu ya, pemangku kepentingan yang lebih luas. Tapi kalau menurut saya nunggu harga bisa dikelola, mungkin juga komunitas-komunitas atau grassroots organization atau ya macam Simeo Center seperti kita bisa berkontribusi gitu ya untuk membuat awareness bagi masyarakat, melakukan pilihan sesuai dengan kemampuan sehingga tadi kita tetap bisa mengasup makanan yang sehat buat diri kita, tapi juga sambil mulai mikir saya kontribusi apa nih buat alam sekitar gitu ya. Harapannya sih setidaknya kalau belum bisa membuahkan perilaku sesuai yang diharapkan, setidaknya membuat orang berpikir dulu saat mau jajan misalkan ya, gue mau jajan ini nih, tapi ada bungkus plastiknya ya nggak jadi deh gitu ya misalnya ya. Itu bisa membuat maksudnya itu juga menurut saya sebuah capaian ya kalau program awareness kita atau program edukasi kita bisa membuat masyarakat itu mulai mikir beli ini atau beli ini ya. Ini aja deh, sampahnya masih bisa diolah oleh alam gitu ya. Makanannya lebih fresh, baik buat diri saya sehingga oke deh, saya beli pisang aja daripada beli ini misalnya gitu. Itu menurut saya perlu diseringkan atau perlu frekuensinya perlu ditambah gitu, atau Mas Noval dengan geng-gengnya gitu ya mungkin bisa mulai menambah jumlah, saya nyebutnya warrior ya, pejuang-pejuang karena tadi bahaya penyakit tidak menular contohnya diabetes itu sudah mengintai umur-umur 30-an gitu loh Mas. Jadi memang harus ada nih pionir-pionir yang diupayakan bergerak ke arah sana gitu Mas. Saya ngomongnya ngaco nggak nih Mas? Aman nih Bu. Semoga. Sebenarnya aku juga setuju tadi yang Ibu bilang kalau mungkin agak gak fair ya. Saya lihatnya kalau misalkan justru yang dibebankan itu orang yang kelasnya menengah ke bawah gitu. Jadi ya mungkin mereka sebisa semampu mereka, tapi kita tetap terus ngasih awareness, ngasih edukasi. Namun untuk yang mampu nih untuk mempunyai choice, untuk mempunyai pilihan beralih ke makanan yang lebih real food, minim processed food gitu ya. Kita harusnya udah mulai bertindak gitu ya. Jadi nggak cuma sebatas aware doang, tapi juga harus implement juga gitu. Betul. Oke, Bu. Mungkin terakhir nih Bu, ada nggak pesan-pesan ke anak muda ataupun ke masyarakat luas secara umum mengenai pola makanan ataupun kayak tadi pola hidup yang sehat dengan makanan itu? Oke, jadi buat teman-teman, buat yang muda, yang agak tua ya, seperti saya contohnya, mungkin ini bisa berlaku buat kita semua ya. Jadi pesan saya adalah sayangi tubuh kita, sayangi kesehatan kita, mulai berpikir saat kita ingin mengkonsumsi makanan, sedapat mungkin makanan itu adalah aman, bergizi, dan juga sustainable. Begitu. Baik, terima kasih banyak Ibu. Mungkin cukup sekian untuk podcast sesi kita hari ini. Sebelum menutup, kita ada yel-yel Ibu. Jadi nanti kalau saya bilang Simeo Biotrop, nanti save biodiversity. Oke. Gitu. Oke. Simeo Biotrop, save biodiversity. Diversity.